Salam permulaan baru, salam sehat seutuhnya. Topik minggu ke-36, afirmasi identitas gender anak. Saya selalu mengungkapkan salam permulaan baru yang diambil dari Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Pastikan setiap orang tua dari Sekolah Tunas Bangsa mengetahui bahwa ada sesuatu yang baru sedang terjadi di tengah-tengah kita dan terus terjadi, di mana setiap orang tua murid semakin terlibat di dalam pendidikan atau pembinaan karakter anak-anak. Ketika kita orang tua terlibat di dalam proses pendidikan karakter, maka akan terjadi perubahan, lepas perubahan terhadap anak-anak kita. Tentunya dari keluarga dan tentunya dari lepas keluarga ke keluarga yang lainnya, sehingga membangun keluarga yang sehat seutuhnya. Mazmur 112 ayat 1 dan 2 mengingatkan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Perkasa kata lainlah tangguh atau mighty, makanya ada mighty generation. Afirmasi identitas gender anak diambil di dalam Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki dan perempuan, diciptakan mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai atau membangun lembaga pernikahan. Adan dan Hawa, laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dan laki-laki, bukan Adam dan Stephen, bukan juga perempuan dan perempuan, Hawa dan Eva misalnya, bukan. Yang perlu diketahui adalah secara fisik perbedaan laki-laki dan perempuan terletak pada identitas biologisnya, alat kelamin dan organ reproduksinya. Selama proses pertumbuhan selanjutnya, peran orang tua dalam membentuk identitas gender pada diri anak sangat besar. Identitas gender itu apa? Identitas gender adalah cara seseorang merasa atau melihat dirinya sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Identitas gender yang sehat adalah identitas gender yang selaras dengan identitas biologisnya. Gender dan biologisnya sama. Saya pria melihat diri saya punya gender pria, punya penis misalnya, saya juga punya identitas gender seorang pria. Seorang anak laki-laki memiliki keyakinan bahwa dirinya seorang laki-laki. Seorang anak perempuan memiliki keyakinan bahwa dirinya adalah seorang perempuan. Tindakan penting dari orang tua supaya anak memiliki identitas gender yang sehat, orang tua perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut. Sejak lahir, orang tua memperlakukan anak sesuai dengan jenis kelaminnya. Misalnya, memberikan nama, pakaian, mainan, model rambut, warna yang sesuai dengan jenis kelamin anak. Ayah memberikan contoh. Contoh apa? Sikap dan perilaku maskulin kepada anak laki-laki. Sementara ibunya memberikan contoh sikap perilaku feminim. Jadi dalam konteks ini, ayah dan ibu memberikan teladan dan mendorong anak-anaknya laki-laki menjadi maskulin, perempuan menjadi feminim. Anak laki-laki harus didorong dekat kepada ayahnya. Dia harus memiliki keinginan menjadi seperti ayahnya. Demikian yang wanita didorong dekat dengan ibunya sehingga mereka menjadi seperti ibunya. Memberikan afirmasi kepada anak laki-laki yang meneguhkan maskulinitasnya, meneguhkan maskulin. Jadi kita mesti mendorong anak laki-laki, didorong maskulinnya. Seorang ayah dapat mengafirmasi putranya dengan mengatakan kalimat sebagai berikut. Suatu hari nanti engkau akan menjadi pria yang bertanggung jawab. Engkau menjadi pria yang dewasa.
Suatu hari nanti kamu menjadi ayah yang hebat ya. Kita ini pria-pria yang memiliki tanggung jawab. Nah, itu pujian atau afirmasi. Memberikan afirmasi kepada anak perempuan yang meneguhkan feminitasnya, seorang ibu harus mendorong prosesi memberikan afirmasi kepada anaknya. Atau khususnya ayah juga bisa memberikan afirmasi. Misalnya ayah berkata, "Nak, engkau ini cantik sekali." Itu penting ya. Anak-anak merasa, anak perempuan merasa dirinya menjadi wanita. Bahkan kita bisa berkata, engkau akan menjadi wanita yang luar biasa. Engkau menjadi istri yang luar biasa. Istri yang bertanggung jawab. Betapa bahagianya pria mendapatkan engkau wanita. Pria-pria itu sungguh beruntung. Kira-kira seperti itu. Orang tua juga perlu memperhatikan atau peka apakah anak-anak menunjukkan tanda-tanda gangguan identitas gendernya. Maksud saya gini, gender dan biologisnya mereka terganggu. Berulang kali misalnya menyatakan keinginan menjadi lawan jenisnya. Jadi gendernya terganggu ya. Atau memaksa bahwa ia adalah seperti lawan jenisnya. Laki-laki merasa jadi wanita. Atau wanita menjadi laki-laki. Lebih suka memakai pakaian yang biasa dipakai lawan jenisnya. Pria memakai pakaian wanita atau sebaliknya. Lebih suka permainan khas lawan jenisnya. Misalnya anak laki-laki lebih senang bermain boneka. Anak wanita senang mainan misalnya mobil-mobilan atau gulat-gulatan. Itu laki ya. Tidak suka terhadap anatomi jenis kelaminnya. Misalnya anak laki-laki merasa jijik dengan anatomi jenis kelaminnya. Lebih suka bermain dengan teman-teman lawan jenisnya. Ini tendensinya besar sekali. Atau lebih suka berperan sebagai lawan jenis dalam bermain atau dalam berfantasi. Nah, ini sebuah gangguan identitas gender anak. Biologisnya apa? Dia melakukan biologis yang berlawanan. Jika orang tua menemukan adanya tanda-tanda gangguan identitas gender pada anak, yang perlu dilakukan, kita mesti memberikan proses yang penting sih, tindakan penting. Pertama, tidak boleh panik. Menjadi tenang, tentu kita berdoa kepada Tuhan yang menciptakan anak-anak kita sebagai laki-laki atau perempuan sesuai dengan identitas biologis dan gendernya. Kedua, sebaliknya segera meminta bantuan dari tenaga profesional, baik itu psikolog atau psikiater, agar mendapat penanganan atau bantuan yang diperlukan. Orang tua, khususnya ayah, terus melakukan afirmasi identitas gender anak secara intensional atau sengaja, sehingga identitas biologis anak kita sesuai dengan gender anak kita. Pria, dia merasa menjadi pria. Wanita merasa menjadi wanita. Tuhan Yesus memberkati.